Oke, good morning everyone. Hari ini kita mau membahas mengenai buku besar dan juga neraca saldo studi kasus Harapan Indah perusahaan Harapan Indah. Nah, sebelumnya Harapan Indah ini sudah pernah diberikan penugasan untuk mengerjakan jurnal umumnya. Jadi dari sumber jurnal umum ini kita masuk ke siklus yang ketiga, yaitu buku besar, dan siklus yang keempat, yaitu neraca saldo. Jadi kan siklus pertama bukti transaksi, siklus kedua jurnal, siklus ketiga buku besar, dan siklus keempat neraca saldo. Sebelumnya selalu akan saya ingatkan mengenai mekanisme debit dan kredit. First of all, ini mekanisme debit dan kredit agar diingatkan lagi bahwasanya kelompok akun dibagi menjadi 5. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset, liability, equity, income, and expense. Di mana saldo normal untuk aset dan juga expense bersaldo normal di sebelah debit. Artinya jika mengalami penambahan harus kita debitkan, dan apabila berkurang kita kreditkan. Sementara untuk liability, equity, dan income, mereka bersaldo normal di sebelah kredit. Artinya jika ada increase penambahan harus kita kreditkan. Sementara jika decrease harus kita debitkan. Ini untuk mekanisme debit dan kredit. Oke, kemudian kita lanjut aja membahas mengenai buku besarnya. Di sini bisa kita lihat kolom buku besar yang akan kita buat, yaitu buku besar 3 kolom. Di mana tiap-tiap kolomnya ini ada kolom tanggal, kolom keterangan, ref, debit kredit, dan juga saldo. Saldonya kita bagi 2, yaitu saldo debit dan kredit. Biasanya kita menyesuaikan juga dengan saldo normal tiap akun. Oke, kita mulai aja masuk ke transaksi. Ingat kita mempostingnya istilah mencatat dari jurnal ke buku besar disebut posting. Dan jika kita ingin memposting ke buku besar, kita harus urut Artinya melihat data di buku jurnal ini secara kronologis dari tanggal awal hingga akhir. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat tanggal 17 ada jurnal cash dan juga capital sebesar 250 juta karena ada penambahan modal. Maka di buku besarnya kita masukkan ke dalam 2 akun, yaitu akun cash akun kas, dan juga akun capital atau modal pemilik. Yuk kita masukkan cash tanggal 17 250 juta. Nah, di buku akun cash Maret 17 ini kita ketik aja. Kalau untuk keterangan tuh yang penting kamu paham itu saja setoran modal awal alias pemilik menyetorkan. Ref bisa kita isi sumber data yang kita ambil dari mana. Nah, di sini saya nulis GJ01. Artinya apa? Saya mengambil data dari general journal jurnal umum di halaman 1. Seperti itu. Bisa juga JU01. Kalau misalnya di buku besar kamu ternyata ada di halaman kedua, udah cantumin aja GJ02. Seperti itu. Tadi 250 juta Nah, di sini kita lihat. Tadi kan dibilang saldo normal aset cash ini kan masuk ke aset. Saldo normal aset ada di debit. Nah, ini sesuai Ini saldonya ada di debit 250 juta rupiah. Seperti ini. Kemudian untuk capital. Nah, ini Maret 17. Setoran Setoran modal doang boleh, setoran doang boleh, setoran modal awal lebih baik. GJ01 di sebelah kredit tadi di jurnalnya. Maka di buku besarnya kita posting ke sebelah kredit juga. Saldonya tinggal menyesuaikan daripada kolom I dan juga J. Karena di sini kebetulan dia ngisinya di J, maka otomatis saldonya juga kredit Karena normalnya
untuk modal itu bersaldo normal di kredit. Oke, jadi untuk transaksi tanggal 17 yang pertama, kita masukkan ke dalam akun buku besar kas dan juga modal. Ya. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ya, ada tanggal 17 yang kedua. Di sini ada pembelian peralatan secara kredit. Ya, maka jurnalnya equipment dan account payable. Ya udah, kita tinggal posting ke buku besar akun equipment, ya, peralatan dan juga account payable, utang usaha sebesar 15 juta rupiah, ya. Tanggal 17 lagi. Tadi ada equipment, ya. Pembelian kredit. Boleh begini, pembelian secara kredit juga boleh. EJ01. Tadi equipmentnya berapa? 15 juta ya? Ya, 15 juta ya. Nah, ini saldonya debit ya. Oke, kemudian tadi ada account payable, utang usaha ya. Maret 17. Sini pembelian. Nah, di sini lebih lengkap. Kita cantumin objeknya. Karena kita belinya peralatan, ya udah pembelian peralatan. $15 juta. Saldonya kredit. Ya, jadi seperti ini untuk transaksi yang kedua. Ya, kita posting ke buku besar akun peralatan dan juga utang usaha. Nah, kita masuk ke tanggal berikutnya ya, tanggal 17 yang ketiga. Ya, ada beli perlengkapan ya, seperti ATK, pulpen, buku, terus pensil dan sebagainya yang dia akan habis apabila digunakan kurang dari 1 tahun, seperti itu. Itu disebut supplies ya, perlengkapan, bahan habis pakai. Nah, ini kita posting ke buku besar akun perlengkapan dan juga kas sebesar Rp3.500.000. Yuk, check it out. Supplies Maret 17 ya. Wait. Nah, tadi pembeliannya tunai kan? Ini karena akunnya perlengkapan, boleh juga pembelian perlengkapan tunai, tapi kalau mau langsung pembelian tunai juga boleh. Ya, angkanya 3.500.000. Wait, ya, 3.500.000 rupiah ya. 3.500.000 rupiah. Oke, karena kita belinya cash, berarti kasnya berkurang. Ini baru di sini kita cantumin yang lengkap. Pembelian perlengkapan ya, cantumkan objeknya. Tunai. Nah, perhatikan. Tadi saldonya ada uang, ya, ada uang tunai di perusahaan 250 juta. Nah, di tanggal 17 yang ketiga, kita melakukan pembayaran untuk pembelian perlengkapan sebesar 3.500.000. Berarti ya, logikanya adalah uang kita akan berkurang. Yang 250 jutanya ini akan berkurang sebesar 3.500.000. Maka saldonya ya 250 juta dikurang 3.500.000. Ya, ketemu hasil 246.500. Ini saldo sementara untuk akun kas per tanggal 17. Seperti itu. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya. Transaksi yang keempat ada tanggal 18, rent expense. Ya, kita bayar sewa kantor untuk bulan Maret. Perlu diingat kalau pembayaran sewa untuk 1 bulan di periode yang bersangkutan, berarti kita masukkannya ke expense, beban. Kecuali kalau kita bayar sewanya untuk beberapa bulan ke depan, maka itu kita cantumkan sebagai aset, ya, kita klasifikasikan sebagai aset. Nah, di sini rent expense sama cash, berarti kita tinggal masukkan ke akun buku besar beban sewa dan juga kas sebesar 7 juta rupiah. Ya, tanggal 18, 7 juta.
7 juta rupiah. Nah, nih. Ini tulis saja pembayaran sewa gedung. Grafiknya sama ya, General Journal 01 tadi sebesar 7 juta rupiah. Nah, nih saldo normal. Expense itu ada di debit. Berarti ini betul ya, normal akunnya. Lalu kita bayar berarti cash ya. Maret 18 sama pembayaran sewa. Juta di kredit ya. Nah, ini saldonya ya udah tinggal 246.500 dikurangi 7 juta rupiah. Maka saldo kas per tanggal 18 Maret itu sebesar 239.500.000 rupiah ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ada transaksi yang kelima, vehicle, cash, dan juga notes payable. Jadi di sini kita beli truk ya, 30 juta dibayar tunai, 150 jutanya kita bayar secara kredit. Ya, maka total harga truknya sebesar 180 juta. Nah, ini berarti kita harus catat ke dalam 3 akun ya. Kita posting ke 3 akun di buku besar, yaitu akun kendaraan, kas, dan juga wesel bayar. Ya, oke, check it out. Vehicle 180 juta ya. Ini Maret tanggal berapa tadi? Vehicle tanggal 19 ya. Nah, ini tulis saja keterangannya pembelian truk. Karena memang kita beli truk. Nah, truknya tadi harganya 180 juta ya. Bertambah nih. Nah, ini saldo kendaraannya ya 180 juta. Oke, kemudian tadi kita belinya tunai 30 juta. Berarti kas ya. Pembelian oke, 30 juta rupiah di kredit. Nah, ini saldonya mengurangi juga ya. Karena tadi kita punya uang di debit nih. Nah, ada aliran kas keluar 30 juta. Berarti tinggal dikurangi ya. Sehingga saldo kas per tanggal 19 ada 209.500.000 rupiah. Dan ingat, ada satu akun lagi, yaitu notes payable. Pembelian truk ya. Tadi kita beli truk itu kita punya utang ya. Nah, ada perjanjiannya, untuk melunasi daripada utang truk ini, utang kendaraan ini 150 juta ya. Jadi seperti itu. Kita masukkan ke dalam 3 akun ya, kita posting ke 3 akun di buku besar, akun kendaraan, kas, dan juga notes payable. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-6 ya. Ada pembelian perlengkapan secara kredit. Maka perlengkapannya bertambah, akun payable-nya, utangnya pun juga bertambah. Nah, kita posting ke 2 akun ini di buku besar, akun supplies dan juga akun payable sebesar 2.500.000 rupiah, tanggal 22 ya.
pembelian kredit. Bener nggak 2.500.000? Make sure lagi. Jadi berapa besar tadi? 2.500.000 ya, betul ya. Account payable. Supplies tuh tadi supplies. Nah ini. Nah, ini berarti total perlengkapan kita ya. Ada 3.500.000 ditambah 2.500.000. Nah, berarti sekarang nih per tanggal 22 Maret ini kita punya perlengkapan jumlahnya 6 juta rupiah ya. Dari tadi 3.500.000 di tanggal 17 ditambah pembelian lagi sebesar 2.500.000 di tanggal 22. Jadi total 6 juta rupiah. Nah, ada lagi tadi account payable ya, karena kita belinya kredit. Ini cantumkan objeknya ya, kita belinya perlengkapan. Rp2.500.000. Nah ini berarti total utang yang harus kita bayarkan ke orang ya, ke pihak lainnya nanti sebesar Rp17.500.000 ya. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya. Ada transaksi jurnal, salary expense, dan juga cash. Artinya kita melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 12 juta di tanggal 23. Nah, ini kita posting ke akun buku besar beban gaji dan juga kas ya, kas perusahaan. 12 juta rupiah salary expense tanggal 23. Ini keterangannya tadi kita pembayaran gaji karyawan sebesar 12 juta rupiah. Oke, seperti ini ya, 12 juta rupiah pembayaran gaji karyawan. Ini Maret tanggal 23. Nah, ini berarti uang kita tersisa 197.500 ya. Dari 209.500 dikurangi 12 juta rupiah ya. Ini untuk transaksi di tanggal 23. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya ya. The next transaction di sini ada tanggal 24 prepaid insurance pada cash. Artinya kita bayar asuransi di BRI Muka ya, bayar premi asuransi untuk beberapa bulan ke depan. Makanya kita kelompokkan sebagai aset. Nah, pertanyaannya kita postingnya kemana? Kita posting ke buku besar, akun prepaid insurance, dan juga cash sebesar 8.300 ya. Akun asuransi di BRI Muka dan juga kas. Tanggal 24. 8.300. Nih ya, ini keterangannya bisa pembayaran premi asuransi. Atau kalau kamu mau bayar pembayaran asuransi di BRI Muka juga boleh.
pembayaran asuransi juga boleh. Kayak gitu ya. Besar 8.300.000 rupiah. Ya, 8.300.000 rupiah ya. Maka di sini saldonya juga sebesar 8.300.000 rupiah ya. Kemudian tadi ada cash ya, karena kita bayarnya tunai ke polis asuransinya Maret 24 ini cash. Pembayaran premi asuransi. Nah, ini sebesar 8.300.000 di sebelah kredit. Maka saldonya ya, karena ini masih banyakan debitnya, berarti di debit ya. 197.500 dikurangi 8.300.000. Artinya saldo kas per tanggal 24 tersisa uang tunai yang kita punya, yang kita pegang 189.200.000 rupiah. Ya. Kita lanjutkan ya, tanggal berikutnya tanggal 26 account payable pada cash, dimana kita ini artinya kita membayar utang usaha ya sebesar 15 juta rupiah ya, maka account payable-nya debit, cash-nya kredit. Nah, kita posting ke buku besarnya akun utang usaha dan juga akun kas ya, tanggal 26 sebesar 15 juta. Tanggal 26 sebesar 15 juta. Ya, tanggal 26. Nah, ini berarti kita pembayaran utang usaha. Ini. Nah, nih, lihat ya. Tadinya kan kita punya utang 17.500.000. Nah, di tanggal 26 kita mau bayar 15 juta. Artinya logikanya utang kita berkurang dong. Ya kan? Maka di sini 17.500.000-nya ya untuk saldo. 17.500.000-nya akan kita kurangi dengan 15 juta yang tadi ada di sebelah debit. Jadi, utang yang kita miliki ya, utang usaha yang kita miliki ke pihak lain tersisa 2.500.000 rupiah ya. Oke. Jangan lupa cash-nya juga dicatat ya, karena postingnya ke akun cash juga. Lagi dan lagi kasnya berkurang ya, kasnya berkurang 15 juta. Karena tadi dipakai buat bayar utang kayak gitu. Bisa 15 juta. Nah, maka di sini 189-nya juga berkurang ya. Karena uang kita berkurang juga buat bayar. Nah, ini saldo kas per tanggal 26 sebesar 174.200.000 rupiah. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya. Nah, ini kita lanjut tanggal berikutnya, tanggal 26 yang kedua, account receivable bis income. Artinya ya, kita memperoleh pendapatan nih ya atas penghasilan kita ya, namun uangnya belum terrealisasikan. Artinya pihak customer ya, pihak pelanggan kita, klien kita belum membayar. Maka muncul yang namanya akun piutang atau in English account receivable ya. Account receivable pada bis income. Berarti tinggal kita posting ke buku besar akun piutang usaha dan juga pendapatan jasa sebesar 75 juta rupiah ya, tanggal 26 75 juta rupiah. Tanggal 26 kita memperoleh pendapatan kredit. Karena uangnya belum kita terima kayak gitu.
Ingat ya, kalau ada pendapatan kredit akun piutang ini berarti perusahaan berbasis accrual ya, accrual basis, bukan cash basis. Itu sebesar 75 juta ya. Ya, 75 juta rupiah ya yang akan kita tagih ke klien. Karena ini harusnya menjadi hak kita. Nah, ini berarti di sini saldonya tinggal menyesuaikan ya antara kolom I dan J. Kita cantumkan 75 juta di sebelah debit. Nah, satu lagi ada tadi pendapatan. Berarti fees ya, fees income, pendapatan jasa. Nah, ini tinggal masukin aja dari jurnal. Jadi kalau dari level kemudahan ya, easy atau hardnya sebetulnya mudahan buku besar. Karena hanya tinggal memasukkan ya data dari jurnal ke buku besar. Kalau di jurnal kan kamu mikir nih, apa sih jurnalnya yang mau kita buat dari transaksinya. Tapi kalau di buku besar tinggal posting yang ada di jurnal ke buku besar. Namun yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketelitian ya, karena kita harus hati-hati serta teliti dalam melakukan posting ke buku besar. 75 juta. Pendapatan kredit di sebelah kredit 75 juta rupiah. Oke. Kita lanjut ya, tanggal berikutnya ada tanggal 29. Nah, kali ini kita dapat pendapatan. Nah, udah dibayar. Jadi pendapatan tunai. Nih, kita udah menyelesaikan pendapatan kita terus udah dibayar sebesar 8.200.000. Nah, berarti ini berimbas ke buku besar akun kas dan juga akun pendapatan jasa. Tanggal 29. Ini ya, kas ya. Kas. Penerimaan, pendapatan. Atau kalau kamu tulis pendapatan tunai juga boleh. Nah, tadi 8.200.000 debit ya. Nah, sekarang dilihat di saldonya. Tadi di tanggal 26, uang kas kita, uang tunai kita tersisa 174.200.000. Nah, sekarang ada uang masuk nih, ada pemasukan, penerimaan. Berarti kan logikanya uang kita bertambah kan. Jadi maka yang 174-nya kita tambah dengan 8.200.000. Jadi ada 182.400.000 rupiah ya. Saldo kas kita per tanggal 29. Tadi sama pendapatan ya. Maret 29. Kali ini adalah pendapatan tunai. Agar lebih gampang membedakannya mana yang kredit, mana yang tunai. 4.200.000. Nah, ini artinya total pendapatan kita ya, total pendapatan kita di bulan Maret ini ada 83.200.000 rupiah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tanggal berikutnya, tanggal 29 yang kedua ada kita bayar beban pemeliharaan ya, beban pemeliharaan akan truk yang tadi kita beli, maintenance expense of vehicle. Nah, kita belum bayar nih, makanya kita dikirim tagihan ya. Maka ini timbul yang namanya account payable. Ya udah, tinggal kita posting ke buku besar akun beban pemeliharaan kendaraan dan juga akun utang usaha sebesar 1.840.000 rupiah. Ya, tanggal 29 1840. Keterangannya pembayaran beban pemeliharaan atau pembayaran pemeliharaan truk.
GJ01 ya. Ini di debit ya, 1.840.000 ya untuk akun beban pemeliharaan truk ini. Tadi sama akun payable ya. Di sini boleh beban pemeliharaan truk. Artinya terdapat utang yang timbul karena adanya beban pemeliharaan truk ini. Rp1.840.000. Nah, ini utang kita nambah ya. Ini sama-sama dikredit, maka ditambah. Oke, utang yang kita miliki saat ini sejumlah Rp4.340.000 ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Ini ada beban listrik. Oke, soal selanjutnya ada beban listrik ya, electric expense pada cash. Nah, berarti kita masukkan ya, kita posting ke akun buku besar yaitu akun electricity expense dan juga cash ya, beban listrik dan cash kas sebesar 2.100.000. Nanti kita masuk ke ledgernya electricity expense ya. Tadi di tanggal 30 ya, 2.100.000. Tanggal 30. Ini tanggal 30 kita catat Maret 30. Nah, di sini bisa aja kamu tulis saja keterangannya pembayaran listrik bulan Maret ya, seperti itu, atau pembayaran beban listrik juga boleh. F-nya GJ01 ya, General Journal di halaman 1. 2.100.000 kita cantumkan di debit, maka saldonya pun juga akan ada di sebelah debit ya. Nah, jangan lupa tadi ada satu akun lagi yang perlu kita catat, yaitu akun cash ya. Maret akun cash. Oke, tanggal 30. Maret 30. Pembayaran beban listrik, misal seperti itu di keterangan ya. Nah, nih uang kita berkurang lagi nih ya, 2.100.000. Yang tadinya di tanggal 29 kita punya uang 182.400.000, ada aliran kas keluar lagi 2,1. Berarti kan ini minus lagi ya, kita kurangi lagi untuk di saldonya. Jadi sekarang saldo kas per tanggal 30 Maret tersisa Rp180.300.000 ya. Oke, kita next ya, soal selanjutnya. Nah, di sini ada miscellaneous expense pada cash. Artinya kita bayar beban yang lainnya ya, beban rupa-rupa, bisa juga kita bayar keamanan atau bayar sampah dan lain sebagainya yang tidak termasuk biaya operasional yang lain. Ini maka kita cantumkan ya, kita posting ke buku besar akun beban rupa-rupa dan juga cash ya, sebesar Rp900.000 tanggal 30. Miscellaneous expense tanggal 30. Nah, Maret 30 kita pembayaran beban lain-lain, beban rupa-rupa juga boleh. Refnya masih sama ya, 900.000 kita debitkan, maka saldonya pun juga akan kita debit ya. Satu akun lagi yaitu akun cash. Akun cash Maret 30, pembayaran beban rupa-rupa
Oke. Rp900.000. Nah, ini ada kas keluar lagi ya. Outflow lagi, berarti uang kita pun akan berkurang lagi. Jadi, yang tersisa per tanggal 30 sebesar Rp179.400.000. Oke, kita next ya. Next question. And the last yaitu cash pada account receivable. Ya, ini tertera di general journalnya cash pada akun piutang usaha karena adanya pembayaran dari konsumen ya di tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, maka piutangnya akan berkurang kita kreditkan, kasnya bertambah kita debitkan. Nah, ini sangat bagus ya untuk kita posting ke buku besar karena akan menambah daripada saldo kas yang kita punya, perusahaan punya. 45 juta ya. Maret 31 ya, tanggal 31 penerimaan pembayaran piutang atau penerimaan piutang juga boleh, penerimaan piutang usaha. Oke, sejumlah 45 juta ya, 45 juta kita debitkan. Nah, di sini kalau kamu perhatikan awalnya kan uang kita ada 179 di debit ya, karena saldo nama kas ada di debit. Nah, sekarang bertambah lagi nih, mengalami increase ya, penambahan 45 juta. Berarti ya udah kita jumlahkan ya. Hasilnya Rp224.400.000. Angka ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo ya, trial balance. Angka ini yang akan kita cantumkan ke trial balance. Oke, the next step, langkah selanjutnya kita ke siklus selanjutnya ya, siklus yang ke-4 ya. The fourth step, kita masuk ke trial balance. Angka saldo yang terakhir tertera, kita pindahkan ke trial balance, neraca saldo ya, seperti ini. Kolomnya simple, sangat-sangat simple nih. Seperti ini ya, kita pindahkan. Jadi sesuaikan, kalau emang ada di debit ya kita pindahin debit, kalau ada di kredit kita pindahin ke sebelah kreditnya ya. Angka yang paling terakhir yang ada di buku besar tinggal pindahin aja ya. Nah, nanti keputusannya itu ada di total amount-nya, apakah balance antara debit dan kredit atau justru tidak balance. Rp6 juta ya. Kemudian prepaid insurance 8.300.000. Lalu ada equipmentnya 15 juta. Kemudian ada vehicle ya, truk. Tadi kita beli truk 180 juta. Kemudian ada notes payable ya, notes payable-nya 150 juta di sebelah kredit. Ini udah masuk ke akun utang usaha ya, jadi kita kreditkan. Kemudian next ada account payable Rp4.340.000. Hati-hati ya dengan angkanya. Ada capitalnya
250 juta modal ya, modal yang dimiliki perusahaan 250 juta. Kemudian ada pendapatan ya, fees income-nya 83.200.000 rupiah. Sebelah kredit. Nah, nih pas ya sama mekanisme debit kredit. Semua aset di debit, kemudian utang usaha ya, kewajiban, liability ada di kredit, equity-nya, capital-nya ada di sebelah kredit, kemudian income-nya ada di sebelah kredit. Berarti sisanya expense harusnya ada di sebelah debit semua. Oke. Salary expense. Salary expense. Nah nih, 12 juta. 12 juta. 7 juta. Juta rupiah, 2.100.000, 1840, 2.100.000, 1.840.000. Lalu ada miscellaneous expense-nya 900.000. Ini tinggal kita jumlahkan ya. Antara debit dan kredit itu harus sama, harus balance. Oke, nah nih lihat, ada perbedaan. Berarti di sini ada kekeliruan pada saat pencatatan di buku besar. Kali saya bilang harus hati-hati. Nah, kita lihat sekarang, kita cari apa sih ya yang membedakannya. Kemungkinan di account receivable. Kita cari dulu account receivable. Nah, ya account receivable ada dua ya. Nah, ini 45 juta udah dibayar, tapi tadi nggak dicatat. Maka tadi saya katakan harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati seperti ini, ya kamu bakal tidak balance di trial balance-nya. Nah, ini akan pusing. Ya, nah cara biar gampangnya kamu tahu letak kesalahannya di mana, tinggal kita acak 45 juta. Berarti ini selisihnya yang harus kita cari di buku besar yang keliru tadi kita masukkan. Ada 31 penerimaan. 45 juta ya. Ini berarti piutangnya bukan 75 ya, tapi 75 juta dikurangi 45 juta, 30 juta rupiah. Ini kalau ini kita ganti, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang sudah balance ya, sebesar 487.540.000. Inilah ya total dari perusahaan Harapan Indah ya, neraca saldonya, trial balance. Setelah dari trial balance, nanti di akhir periode akan ada yang namanya jurnal penyesuaian, kemudian kita akan belajar mengenai neraca lajur worksheet, baru kita menuju laporan keuangan atau financial statement. Seperti itu nanti akan kita pelajari setelah midtest di bulan Maret ya. Jadi kurang lebihnya untuk hari ini cukup sekian ya materinya terkait ledger dan juga trial balance. Nanti akan ada penugasan, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dibuat file PDF ya, karena saya hanya menerima penugasan file PDF maksimal 100 MB ya via Google Form. Oke.
Nah, untuk presensi, silakan kamu komentar ya di kolom komentar nama kamu, kelas, dan juga betul berapa. Misal, namanya Amel, kelas 10 angka 1. Betulnya betul semua atau salah satu akun ya di bagian tanggal 19 seperti itu misal ya. Oke, silakan diisi presensinya di kolom komentar. Terima kasih, thank you very much, thank you for your attention. See you next week.